Ikut kami sajikan dalam video ini beberapa pandangan, khususnya di sini kami menganalisis pandangan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengenai perkembangan teknologi keuangan, baik dari mahasiswa yang masih menggunakan metode pembayaran tunai atau bisa kita sebut cash, maupun mahasiswa yang telah beralih ke sistem pembayaran digital atau bisa kita sebut sebagai cashless. Mari kita simak videonya ya. Yang pertama itu kalau bagi kakak sendiri, nah aplikasi atau layanan apa yang biasanya kakak sering gunakan? Kris. Yes. Kenapa? Karena lebih gampang aja praktis. Nggak perlu bawa uang kan, jadi tinggal nge-scan aja kalau udah kris. Jadi itulah alasan kakak kenapa begitu. Ada alasan yang lain? Ya nggak ribet. Mungkin karena kan kalau kris kan dari handphone, kita kan handphone pasti kan bawa kemana-mana kan. Jadi kayak kalau misalnya kita butuh apa gitu, kayak untuk belanja online itu gampang juga gitu. Kan kalau misalnya cash tuh kadang kalau belanja nunggu kejadian lagi gitu-gitu kan, jadi kayak ribet. Jadi kalau kris kan jadi tinggal nge-scan. Kalau bagi kakak, sejak kapan sih menggunakan aplikasi dalam bisnis lah? Kakak kayak misalnya Shopee kan juga bisa kayak kris, Dana. Kalau aku sejak masuk kuliah sih. Sama. Oh berarti kalau di SMA itu Belum masih cash kalau SMA. Kalau bagi kakak, menurut kakak ada nggak sih kendala kalau misalnya bisnis itu? Biasanya karena ini sih kalau internet. Selain itu, Kadang suka error gitu kan aplikasinya, jadi terus nunggu lagi, terus ngeluarin. Kalau misalnya kita mau transfer nih ke ATM lain, ke bank lain tuh biasanya ada potongan ini. Oh iya. kalau menurut kakak juga pernah nggak sih mengalami masalah seperti transaksi kosong terpotong atau sebagainya? Kalau iya, gimana kalau transaksinya atau bawa uang cash? Kalau kayak gitu kan mau kayak mana lagi ya, kan udah kepotong kan. Kalau misalnya pasti kan juga nanti saldo di ATM kan pasti bakal ganjil, kalau kita mau ngambil saldo pun bakal nggak bisa kan. Jadi biasanya ya gitu sih, kita bawa cash lah, tapi nggak yang palingan cuma jaga-jaga tetap kita bawa. Kenapa kakak itu lebih milih melakukan pembayaran secara cash dibanding non cash? Kalau pembayaran secara cash itu pembayarannya itu lebih jelas. Terus untuk pengembalian uangnya itu bisa digunakan untuk bayar parkir atau yang lainnya. Oh begitu ya, berarti uangnya itu bisa, maksudnya uang kembaliannya itu bisa untuk digunakan untuk pembayaran yang lainnya ya. Lalu kakak itu kenapa nggak mau coba non cash? Non-cash itu agak ribet. Ribet ya, kayak gimana ribetnya? Ribetnya misalkan kita udah bayar nih sesuai dengan jumlah, mungkin ada yang kurang, jadi agak sulit. Berarti kayak ada kesalahan teknis gitulah ya. Berarti kakak nggak ada, berarti kakak itu tetap teguh kepada yang cash. Ya. Kasih kak ya. Nah, dalam pembahasan kami kali ini mengenai analisis dari video yang telah kami buat, kami melihat terdapat sebuah dinamika sosial yang dimana terdapat sebuah perubahan sosial serta tindakan pola konsumerisme yang dilakukan oleh informan yang telah kami dapatkan. Nah,
kita masuk ke dalam perubahan sosial. Nah, menurut Selo Sumartin sendiri, perubahan sosial itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur sosial, pola hubungan sosial, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan ini bisa berupa perubahan kecil maupun besar yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam konteks pembahasan ini, teori perubahan sosial berfokus pada bagaimana masyarakat bertransformasi. Nah, di mana seiring waktu, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun teknologi dalam konteks sistem pembayaran. Nah, teori ini bisa dihubungkan dengan dua aspek utama, yaitu seperti inovasi teknologi dan perubahan sosial yang terjadi sebagai respon terhadap teknologi tersebut. Mulai dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, nah, mengapa penjelasan ini menjadi jawaban dari adanya perubahan sosial? Nah, karena fenomena yang diungkapkan oleh para informan mencerminkan transformasi dalam cara masyarakat bertransaksi akibat kemajuan teknologi digital. Faktor seperti efisiensi, kemudahan, dan kepraktisan dalam menggunakan metode pembayaran non-tunai menunjukkan bagaimana teknologi mempengaruhi kebiasaan individu dan kelompok. Perubahan ini menggambarkan adanya adaptasi masyarakat terhadap inovasi teknologi yang mengubah pola interaksi ekonomi dan budaya. Selain itu, penggunaan metode cashless juga mencerminkan pergeseran nilai sosial, di mana kenyamanan dan kecepatan menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan adanya dampak teknologi terhadap struktur sosial yang pada akhirnya menciptakan norma dan kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, adopsi metode pembayaran digital dapat dilihat sebagai bukti nyata dari proses perubahan sosial yang dipicu oleh perkembangan teknologi. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di pemaparan terakhir yang sudah diberikan dari kelompok 5. Saya menambahkan sedikit bahwasanya perubahan sosial sudah terjadi di antara non-cashless hingga cashless, di mana di era modern ini cashless memberikan kemudahan dan juga akses yang lebih banyak dibandingkan non-cashless yang memiliki akses yang terbatas, di mana cashless bisa membayar secara cepat dan instan seperti QRIS, Dana, dan M-Banking tanpa membawa dompet, cuman membawa HP kalian saja. Namun itu kembali ada plus dan minusnya, baik itu cashless dan juga non-cashless. Seperti non-cashless lah, menangnya itu karena kan di Indonesia masih ada tukang parkir. Jadi kita itu bisa membayar parkir menggunakan uang cash secara tunai dibanding uang non-tunai karena mereka tidak mau. Segitu saja video dari kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada salah perbuatan, kami juga mohon maaf. Oke, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.